Nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati dan mendengar firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat hari Minggu, Shalom, selamat Natal bagi kita semua. Amin. Siapa yang semalam berkumpul dengan keluarga, berdoa bersama, menikmati malam Natal dan menikmati persekutuan satu dengan yang lain. Saya bersyukur kemarin sore anak-anak kami yang berkuliah di luar kota bisa kembali ke Palembang dan bisa berkumpul bersama dengan seluruh keluarga, dan semalam juga bersama-sama dengan keluarga yang lain bisa beribadah, bisa malam Natalan dan menikmati kebersamaan dengan saudara-saudari seiman yang lain. Dan Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya kasih judul, Sudahkah Yesus lahir di hatimu di Natal ini? Ini pertanyaan yang seharusnya menjadi pertanyaan yang betul-betul kita harus renungkan, karena jangan sampai kita merayakan Natal bertahun-tahun yang kita pahami Yesus hanya lahir di palungan 2000 tahun yang lalu, tapi tidak pernah betul-betul lahir di dalam hati kita. Ya, nanti kita lihat apakah betul Yesus sudah lahir dalam hati kita ataukah belum. Kalau betul-betul Yesus sudah lahir dalam hati kita, akan ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Saudara percaya nggak kalau Yesus betul-betul lahir dalam hati kita, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ada hal-hal yang baik yang mulai terjadi dalam hidup kita. Amin. Dan Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baik yang di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang menyaksikan khotbah ini melalui YouTube, saya yakinkan saudara bahwa Natal kali ini saudara harus sungguh-sungguh memaknainya dengan benar, bahwa Yesus sungguh-sungguh lahir di dalam hati kita. Amin. Dan mari kita lihat firman yang sering kali kita dengar kalau setiap kali Natal. Ya, Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Kita baca sama-sama. Ya, sudah sampai di situ, kalau enggak lihat ke depan yang tidak rabun jauh, bisa lihat dan bisa baca sama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan saudara, kalau saudara teruskan baca ayat 19-nya, dikatakan barang siapa yang tidak percaya, mereka sudah di dalam hukuman. Hukumannya apa? Mereka lebih menyukai hal-hal yang gelap, hal-hal yang dosa daripada datang kepada terang. Itulah hukumannya. Sebelum nanti dihukum kekal ketika menolak Yesus, dihukum kekal nanti di kematian yang kedua yang namanya neraka. Selama di dunia orang yang menolak Kristus, mereka sudah di bawah hukuman. Dibilang sudah di bawah hukuman. Karena apa? Mereka lebih menyukai hal-hal yang jahat, hal-hal yang gelap daripada terang. Ya. Jadi jangan dipikir orang-orang yang sudah mendengar Injil tapi mereka menolak, mereka belum dihukum, sudah di bawah hukuman. Karena mereka lebih menyukai hal-hal yang gelap, hal-hal yang jahat. Menyedihkan sebenarnya. Beruntunglah saudara dan saya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Segelap-gelapnya hidupmu, masih ada terang di dalam hatimu. Dan terang itu akan menemukan jalannya untuk saudara dan saya. Percayalah. Ya. Nah, menjelang Natal, ayat-ayat ini, firman Tuhan di atas ini menjadi ayat yang sering kali digunakan untuk tema acara Natal ataupun khotbah para pendeta di gereja. Ayat-ayat ini, ya. Saya yakin firman Tuhan
di atas ini yang kita baca ini, yang kita baca barusan, itu tidak asing bagi kita semua, betul? Betul tidak? Nggak asing bagi kita. Terkadang kita membaca, kita mendengar firman Tuhan, tapi seringkali kita nggak menghayati makna yang sesungguhnya. Nah itu menyedihkan. Kalau kita dengar firman, kita baca firman, tapi nggak menghayati firman Tuhan itu menyedihkan itu. Itu menyedihkan. Ya. Jadi makna Natal yang terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana kita sungguh-sungguh menghadirkan Yesus dalam hati kita. Ya. Kalau Yesus sungguh-sungguh hadir di dalam hati kita, kita punya consciousness. Consciousness itu apa bahasa Indonesianya? Kesadaran, menyadari betapa besar cintanya Tuhan buat kita, sampai-sampai Ia rela merendahkan diri, datang ke dunia, melalui proses lahir ke dunia dari rahim seorang perawan yang namanya Maria, dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tadi jelas kita baca bahwa Dia datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Ya. Dan bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa. Ya, bukan hanya menyelamatkan kita dari kutuk dosa, tapi yang sangat penting adalah memulihkan relasi kita dengan Bapa di sorga yang rusak akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa diusir kan dari Taman Eden, hubungan manusia dengan Allah kan putus. Manusia berusaha mencapai Allah dengan apa? Ilmu pengetahuan, dengan apa? Agama, dengan apa? Perbuatan baik. Gak ada yang bisa sampai. Tapi Bapa sudah berjanji kepada Adam dan Hawa bahwa suatu hari nanti akan lahir dari keturunan wanita ini seorang Mesias. Baca itu Kejadian 3 ayat 15. Yang akan meremukkan kepala si iblis, tapi iblis akan meremukkan tumitnya. Makanya Yesus kan di kayu salib, tumitnya kan remuk waktu dipaku itu. Halo? Ya. Dulu waktu saya belum sungguh-sungguh menyerahkan hidup saya untuk mengenal Yesus secara pribadi, saya Kristen dari lahir, brojol sudah Kristen. Ya, opung saya sintua di Tarutung sana. Ya. Papa mama saya juga Kristen. Tapi saya belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi. Saya menganggap Yesus itu hidupnya sangat menyedihkan. Bagi saya ya, waktu saya belum bertobat ya, belum sungguh-sungguh serahkan hidup saya sama Tuhan. Saya Kristen, tapi saya menganggap kok Tuhan yang saya sembah sangat menyedihkan ya. Dia nggak buat salah, dia nggak buat dosa, tapi matinya menyedihkan. Disiksa, dihina, dipaku, disalib. Ya. Bahkan dikatakan kan dia nanggung dosa kita. Saya rasa dia nggak layak mati seperti itu. Itu logika saya sebagai seorang anak muda. Dan ternyata itu juga logika bagi banyak orang. Betul tidak? Ada agama-agama tertentu yang menganggap, yang meyakini Yesus sebagai nabi yang baik, nggak pantas dia mati di kayu salib. Makanya dia digantikan katanya. Halo? Nah, logika saya bermain di situ. Ya. Dan saya menjumpai dari sekian banyak agama dengan tokoh agamanya masing-masing, hanya pribadi Yesus yang satu-satunya begitu kasihan. Dia nggak punya salah, dia sangat baik.
Dia menyembuhkan banyak orang, tapi dia menanggung siksaan yang begitu sadis, mati di kayu salib. Di atas kayu salib dia terhina seperti itu. Dan bagi saya, kok seperti itu Tuhan yang saya sembah? Dan ternyata saya tidak sungguh-sungguh menghayati firman tadi. Padahal setiap Natal sering dengar ayat itu. Saya nggak sungguh-sungguh menghayatinya. Bahwa sesungguhnya demi kita orang-orang berdosa seperti kitalah dia datang ke dunia ini. Menyelesaikan misinya agar setiap kita beroleh kasih karunia untuk menghampiri Bapa di sorga tanpa perasaan tidak layak karena dosa. Karena perbuatannya. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Untuk saudara dan saya, dia mau mati di atas kayu salib. Dia datang untuk mati tebus kita. Makanya 2 Korintus 3 ayat 16 katakan gini. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Dulu saya yang gak ngerti firman Tuhan, gak menghayati firman Tuhan. Waktu saya bertobat, waktu saya berikan hidup saya sama Tuhan, selubung yang menutupi kebenaran itu diangkat oleh Tuhan. Dan saya melihat kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan coba saudara bayangkan, tanpa kehadiran Yesus 2022 tahun yang lalu, sebenarnya hidup kitalah yang menyedihkan. Karena gak ada harapan. Mau berbuat sebaik apapun kita tetap masuk neraka. Karena dosa tidak bisa ditebus kecuali dengan darah. Halo? Dengan pengorbanan. Gak bisa dengan perbuatan baik. Kita ini sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun manusia yang layak. Makanya Tuhan menjadi manusia untuk menjadi satu-satunya anak domba Allah yang layak. Bilang sama sebelahmu, tanpa Yesus hidupmu itu menyedihkan sebenarnya. Tanpa kehadiran Yesus, ya, hidup kita ini menyedihkan. Yesus datang ke dunia bukan untuk membawa agama. Dia Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia. Dan sesungguhnya semua umat manusia membutuhkan Yesus. Nggak peduli apapun latar belakang, ras, suku, agamanya. Kalau dia mau diselamatkan, dia butuh Yesus. Tanpa kelahiran Yesus ke dunia, hari ini saudara dan saya akan tetap jadi orang-orang yang berdosa, yang sudah sepatutnya binasa. Tetapi inilah kasih Tuhan. Coba kita baca 1 Yohanes 4 ayat 10. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 2 Korintus 5 ayat 21 katakan, dia yang tidak mengenal dosa
telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara dan saya, jangan coba-coba untuk membanggakan kerohanian saudara. Saudara dan saya diselamatkan itu hanya satu-satunya karena kemurahan Bapa di sorga melalui Yesus. Jangan pernah anggap orang itu ya. Jangan pernah kita menghakimi siapapun. Kalaupun kita sekarang bisa lebih haus akan firman Tuhan, suka berdoa, suka melayani, semua karena kemurahan Allah. Kita dibenarkan oleh Allah, bukan oleh perbuatan kita. Halo? Jadi ingatlah, Natal itu begitu pentingnya. Ya, kalau tadi Yobel singgung di surat Timotius, kan nggak ada di Alkitab ini disinggung kita harus merayakan Natal. Nggak ada kan ayatnya spesifik. Tapi Rasul Paulus katakan, ingatlah ini. Tentang kematiannya, kelahirannya, dari keturunan Daud, dan kematiannya. Ingatlah ini. Memperingati, asal katanya dari apa? Dasarnya, ingatlah. Ingat, betul kan? Memperingati. Hari ini kita memperingati hari lahirnya Yesus Kristus. Berarti kita sedang melakukan apa yang dikatakan Rasul Paulus seturut firman-Nya. Kita mengerjakan hal-hal yang mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya memperingati, mengingat kelahirannya, tapi juga kematiannya dan juga kebangkitannya. Semuanya harus kita ingat. Makanya kalau ada orang bilang, nggak perlu merayakan Natal. Dasarmu apa firman-Nya? Kita ngomong jangan asal nyablak. Halo, jangan asbak. Harus ada dasar firman-Nya. Amin. Kita pun merayakan Natal. Ngapain kita merayakan Natal? Ada nggak dasarnya? Ternyata ada. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingatlah bahwa Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan. Kita diapakan? Dibenarkan. Kalau di bagiannya lain dibilang apa? Dibenarkan dan dikuduskan. Serta apa? Dimuliakan. Ada 3 tahapannya. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Kristus Yesus kita semua mendapat pembenaran. Ya. Bukan dari perbuatan, tapi iman percaya kita kepadanya, itulah yang membenarkan kita. Bukankah itu privilege? Halo? Bukankah itu hak istimewa untuk kita? Luar biasa ya, kita yang percaya ini punya privilege di dalam Kristus. Kita dibenarkan oleh Dia. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah ceritanya cuma sampai di situ? Sebab jika Tuhan Yesus benar-benar lahir di dalam kehidupan seseorang, maka bukan saja segala dosa dan kesalahannya akan dihapuskan dan diberikan keselamatan sampai hidup yang kekal di sorga. Tadi kan Yohanes 3 ayat 16 kan, barang siapa yang percaya tidak akan binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Betul? Ya. Tetapi saya meyakini ada hal-hal yang lain yang juga akan mengiringi kehidupan seseorang yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam hatinya. Yang mengizinkan Yesus lahir di dalam hatinya. Setidaknya saya catat ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, kalau Yesus betul-betul lahir dalam hati kita, percayalah banyak berkat akan datang.
Wah, nggak semua pengen ya dengar tentang berkat ya. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Bagi saya, saudara nggak mau berkat nggak apa-apa. Tapi Alkitab katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Bukan uangmu, bukan hartamu, bukan jabatanmu. Berkat Tuhan. Yesus itu adalah berkat Tuhan terbesar yang pernah diberikan kepada kita. Tapi bukan hanya sampai di situ. Kalau anaknya saja dia berikan, Roma 8 ayat 32. Apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Untuk pelayanan kita. Untuk rumah tangga kita. Untuk masa depan anak-anak kita. Halo? Saya mau tanya, waktu Yusuf dan Maria merelakan dirinya supaya Yesus datang ke dunia ini, Maria dipakai rahimnya, dan Yusuf menerima Maria di dalam mimpinya, malaikat suruh terima dia. Jadikan dia istrimu. Dia kan merelakan hatinya. Oh, berat loh sebagai seorang laki-laki. Tunangan belum bersentuhan sudah hamil. Apa kata dunia? Apalagi kalau hidup di tengah-tengah orang Batak. Kelompok naga bonar semua. Apa kata dunia katanya? Mengerikan itu. Tapi mereka merelakan. Yesus lahir di tengah-tengah keluarga mereka. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saudara lihat di Matius itu, ya, apa yang terjadi sama mereka? Kalau saudara baca Matius, baca Lukas tentang kelahiran Yesus, siapa yang datang? Malaikat datang, gembala datang. Halo? Dan ada 3 raja-raja dari timur, orang-orang bijaksana, orang-orang hebat. Mereka datang tidak dengan tangan hampa. Mereka bawa apa? Alkitab mencatat, orang-orang Majus itu membawa kotak tempat harta benda mereka. Yang berisikan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Itu ada simbolnya semua itu. Saya nggak perlu jelaskan simbolnya satu-satu. Saudara cari sendiri. Mereka datang. Ketika Tuhan Yesus lahir, maka datanglah orang-orang tersebut mempersembahkan segala hartanya yang terbaik. Saya percaya setiap kita, apabila Tuhan Yesus benar-benar lahir di dalam hati kita sebagai Raja yang disembah dalam kehidupan kita, dia jadi penguasa tunggal, jadi kurios. Maka saya percaya malaikat akan diperintahkan Tuhan, ya, ke tempat di mana saudara berada, sebagaimana waktu Yesus lahir. Malaikat Tuhan berkeliling kemah di sekeliling orang benar. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia dibenarkan. Dan mulai hari itu malaikat Tuhan berkeliling berkemah atas kehidupannya. Amin. Ada amin saudaraku? Dan saya percaya pribadi yang menerima dia pasti juga menerima berkat dan segala kemurahan yang terbaik, agar orang tersebut yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kesukaannya, kesenangannya, hartanya yang sesungguhnya adalah Allah itu sendiri di dalam Kristus. Coba lihat Ayub. Apa dikatakan Ayub?
Dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan mengadah kepada Allah. Lanjutan ayat-ayat tersebut dari awal sampai akhir itu berbicara bagaimana Allah menjadi kesukaan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kesukaan kita bukan mengejar harta, bukan mengejar kedudukan, bukan mengejar hal yang dunia ini. Kesukaan kita yang menjadi timbunan emas kita adalah Allah itu sendiri. Ya. Dan Mazmur 34 katakan apa? Orang yang takut akan Tuhan itu, orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Saudara dan saya dikuduskan Tuhan, amin? Ada amin enggak? Bukan malamnya aja yang kudus waktu Natal. Saudara dan saya yang menerima dia jadi orang-orang kudus. Halo? Kan dibenarkan. Betul tidak? Apa yang dikatakan? Orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang hidupnya dikuduskan oleh Tuhan. Dikatakan apa? Sebab tidak kekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Kekurangan di sini jangan cuman mikirnya materi ya. Kalau kita lagi butuh hikmat, Tuhan jadi hikmat bagi kita. Halo? Kalau kita butuh sesuatu yang di luar kemampuan kita, Tuhan ada untuk kita. Efesus 3 ayat 20 katakan apa? Allah sanggup memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang sanggup kau pikirkan dan kau doakan. Halo? Saya percaya orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sungguh-sungguh dalam hidupnya, orang itu nggak akan berkekurangan. Daud bilang gini, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Mereka tidak meminta pinjaman tapi memberikan pinjaman. Halo? Saya heran kalau orang Kristen ngomongnya percaya sama Yesus sungguh-sungguh, tapi hidupnya nggak pernah punya kecukupan. Kurang aja terus. Alkitab jelas sekali katakan, waktu Yesus lahir, pertama kali orang datang membawa persembahan. Saya percaya waktu Yesus lahir dalam hidup kita, Tuhan menyediakan berkat-berkat yang belum pernah kita lihat, belum pernah terbesit dalam pikiran kita, belum pernah kita rasakan. Tuhan sediakan damai, sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, bahkan berkat-berkat yang tidak terduga Tuhan sediakan. Amin. Jadi jangan pernah main-main dengan kekristenan kita. Pastikan Kristus sungguh-sungguh lahir di dalam palungan hati kita. Amin. Tidak akan pernah kekurangan orang yang takut akan Tuhan. Enggak akan. Itu janji Tuhan. Ya. Itu janji Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Jadi kelahiran Yesus Kristus bukan hanya menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran, bukan hanya mengembalikan hubungan kita dengan Bapa di sorga, tapi ada hal yang lain. Yang pertama tadi, banyak berkat akan datang. Oh, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan juga akan kenalkan kita enggak dengan sahabat-sahabatnya? Iya. Sahabat-sahabat Tuhan hebat-hebat enggak? Oh iya. Kita kalau belum dalam Tuhan, pergaulan kita buruk. Teman-teman kita enggak ada yang beres. Saya yakin.
Tapi waktu kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang takut sama Tuhan. Tuhan pertemukan dengan hamba-hambanya. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang mendoakan kita. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang mengasihi kita. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh berdiri bagi kita dalam suka dan duka. Itu berkat. Berkat jangan dihitung dengan materi. Berkat banyak hal Tuhan bisa berkati kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, coba lihat Lukas 2 ayat 10. Apa yang terjadi waktu Yesus lahir? Malaikat berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saya yakin orang yang sungguh-sungguh mengizinkan Yesus lahir dalam hidupnya dan menjadi raja dalam kehidupannya, ataupun seorang yang mengizinkan Tuhan hadir dalam rumah tangganya, maka di dalam hidup orang tersebut maupun rumah tangganya orang tersebut pastilah akan dipenuhi kesukaan besar. Dan akan ada sukacita yang berlimpah-limpah dalam hidup orang itu. Dan saya percaya sukacita dari Tuhan itu kekuatan. Sukacita dari Tuhan itu gak pernah habis-habisnya. Amin. Oh, sukacita karena naik gaji itu sebentar, saudaraku. Giliran duitnya habis, mulai gitu banyak keluh kesah. Pak Anes pernah cerita sama saya. Dulu saya pikir, pastor, kalau pergi ke satu tempat yang indah yang kayaknya dipromosiin itu, kayaknya tuh asik bener ya. Ternyata sehari 2 hari di situ bosen. Halo? Ternyata tempat yang paling indah adalah di dalam hadirat Tuhan. Setiap hari. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasihnya. Apa yang lebih besar daripada kasih Tuhan? Keindahan seluruh jagat raya ini tidak sebanding dengan keindahan kasih Tuhan. Amin. Dulu saya pikir, Thailand itu menarik. Tapi setelah saya ke Thailand, biasa baik. Gajah ada juga di Lampung Gajah. Sungainya katanya sungai yang besar di itu, yang banyak keindahan katanya di situ. Ngelihat memang banyak sih ikan patin tidak dimakan karena ikan dewa bagi mereka, tidak dimakan memang. Saya bilang orang Thailand kehilangan kenikmatan, salah satu kenikmatan sorga. Bangsa doang Palembang banyak dikit di sini, habis sih wak ini. Besar-besar sekali dikasih makan terus setiap hari. Saya ngomong sama pendeta-pendeta yang lain yang bareng-bareng jalan sama, kalau kita makan iwa ini, dewa baik kita makan, disembahnya gitu. Katanya ikan dewa. Lalu kalau kita makan, dewanya ada di perut kita. Katanya indah pemandangannya. Ternyata setelah saya baca global report dari tempat pariwisata terindah di dunia, negara terindah di dunia Indonesia. Jadi ngapoi jauh-jauh ke sana. Tapi jadilah cari pengalaman ya.
Sematika, apa itu dia? Lihat yang cantik-cantik tapi sebenarnya maco, banyak di sana. Betul sekali. Hal-hal yang di dunia ini yang kelihatannya indah itu cuma sebentar. Sebentar indahnya. Tapi waktu kita sungguh-sungguh menikmati sukacita kita sama Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, disitulah keindahan yang sesungguhnya. Amin. Nggak ada yang lebih indah daripada hadirat Tuhan. Nggak ada yang lebih indah daripada bersekutu dengan saudara dan saudari kita seiman. Nggak ada lebih indah. Nggak ada. Percayalah. Kau bisa pergi ke ujung dunia ke tempat yang katanya indah-indah, tapi tanpa kasih, hambar semua hidupmu. Beneran. Saudara bisa cari apa aja, achieve apa aja di dunia ini. Tanpa kasih Tuhan, ya, tanpa sungguh-sungguh dipenuhi kesukaan yang besar dari Tuhan, hidupmu hampa. Karena apa? Di dalam hati manusia ada satu ruang kosong yang gak bisa diisi siapapun kecuali Tuhan. Gak bisa. Gak bisa. Percayalah. Kalau gak percaya, cobalah saudara cari hal-hal yang lain kecuali Tuhan. Tetap aja hidupmu hampa. Karena ruangan itu sangat penting. Ruangan itu dimaksudkan untuk jadi palungan di mana Yesus lahir. Ya, itu yang kedua, yang terakhir. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tantangan memang ada. Penganiayaan akan segera menghadang kita. Cemoohan, hinaan, cercaan pasti akan menghadang kita. Tapi saya percaya orang-orang yang sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Siapakah manusia yang paling istimewa di mata Tuhan? Selain daripada orang yang hidup takut sama Tuhan. Halo? Makanya orang-orang yang takut akan Tuhan, kalau di kitab Mazmur dikatakan mereka dianggap seperti biji mata Tuhan. Betul tidak? Coba kita perhatikan, Yusuf dan Maria itu ketika mengizinkan Yesus lahir di tengah keluarga mereka, bahaya langsung datang enggak? Tapi Tuhan lindungi mereka. Tuhan jauhkan mereka dari niat jahat orang-orang yang mau mencelakakan mereka. Coba kita lihat Matius 2 ayat 13. Kita baca sama-sama. 2-3. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Lihat, niat yang paling jahat dari Herodes digagalkan oleh perlindungan Tuhan. Saya mau kasih tahu, saudara yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, saudara yang mengizinkan Tuhan masuk dalam hidupmu, siapapun yang berniat jahat terhadap hidupmu, bahkan niat yang paling jahat terhadap hidupmu, kalau Tuhan tidak izinkan, selai rambutmu pun tidak akan jatuh. Enggak akan. Mau dia punya kuasa, mau dia raja, mau dia pemimpin yang otoriter, mau dia orang-orang yang punya jabatan yang bisa mencelakakan banyak orang. Tapi ketika berhadapan dengan orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, percayalah ada pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Lihat ya, Herodes niat bunuh Yesus, betul? Baca ayat 19-nya. Malaikat kasih tahu kan? Setelah Herodes mati,
Yang mau dimatiin siapa? Oleh siapa? Lalu Alkitab katakan siapa yang mati? Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpinya di Mesir. Katanya, apa katanya? Saudara bisa baca di situ apa katanya? Nah, orang yang hendak membunuh anakmu sudah mati. Kalau ada orang niat jahat sama engkau karena kau sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, bahkan ingin matiin engkau, nggak usah bela diri. Serahkan sama Tuhan. Kagek mati dewe wong itu. Saya sudah pernah membuktikannya. Saya pernah membuktikan itu. Ayat firman ini tidak pernah berdusta. Yang penting kita takut sama Tuhan. Penghakiman milik Tuhan. Kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Apa yang kau genggam di dalam hidupmu, dengan kekuatanmu, kau akan kehilangan. Tapi apapun yang kau serahkan kepada Tuhan, tidak ada satupun yang akan kehilangan dari dirimu. Sampai hari ini saya membuktikan itu. Saya buktikan. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk kita percaya-percaya, kita buktikan. Kita uji. Halo? Jangan cuma kita ngomong amin, amin aja. Kita buktikan ketika ada masalah yang datang ke dalam hidup kita. Buktikan. Ujilah aku, kata Tuhan. Betul nggak? Uji, kata Tuhan. Segala sesuatu itu harus diuji. Ya. Saya kasih tahu nih, kalau saudara sungguh-sungguh Yesus lahir dalam hidupmu, ada orang niat jahat, Tuhan kasih tahu sama engkau. Orang yang jahat itu sudah tidak katik lagi, Tuhan kasih tahu sama engkau. Apa hanya dengan Maria dan Yusuf? Tidak. Sama hamba-hamba Tuhan yang terdahulu juga sama. Waktu Tuhan mau jatuhkan tangan murkanya kepada Sodom dan Gomora, apa yang Tuhan bilang dalam hatinya? Coba lihat di Kejadian 18 ayat 17. Apa yang Tuhan bilang sama yang dinyatakan firman Tuhan? Berpikirlah Tuhan. Berarti kan itu dalam hatinya, betul nggak? Kalau orang bilang gini, oh ya aku sakit hati nian dengan wong itu. Itu artinya bukan hatinya yang sakit, yang hati di sini nih, bukan. Kepikiran terus. Lihat uang itu sesak napas. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Saya percaya orang yang punya hubungan sama Tuhan, orang yang mengizinkan Tuhan ada di dalam hatinya, menjadikan hatinya bejana yang hidup bagi Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan di dalam hal-hal yang besar, visi yang besar, masa depan, Tuhan bisa kasih tahu kita sebagai sahabat-sahabatnya. Ya kan? Seorang hamba tidak tahu apa yang akan dilakukan tuannya, tapi seorang sahabat akan menceritakan apa yang akan dia lakukan. Itu kan kata Yesus kan? Betul nggak? Aku tidak lagi menganggap engkau sebagai hamba, aku menganggapmu sebagai sahabat. Seorang sahabat memberitahukan apa yang dia akan lakukan. Tampaknya saudara nggak yakin bahwa saudara itu sahabatnya Tuhan. Wajah-wajahnya nggak meyakinkan ini. Apa iyo ya? Pasaan Tuhan nggak pernah ngomong sama aku. Nah salah kau dewek Tuhan tiap hari ngundang kau.
Mari sini kau yang letih lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku, belajarlah daripadaku. Betul nggak? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau hidupmu sampai hari ini tidak tenang-tenang, nah masalahnya itu di kau. Tuhan lah ngundang, Tuhan nak ngajari kau udah galak. Masalahnya di siapa? Ya di kau dewe. Siapa yang percaya kalau Yesus lahir di dalam hatimu, Natal ini sungguh-sungguh Yesus lahir dalam hatimu, kau mengizinkan dia betul-betul lahir dalam hatimu, yang pertama berkat besar akan datang dalam hidupmu di tahun depan. Yang kedua, engkau akan dipenuhi kesukaan besar dari Tuhan. Walaupun tantangan ada, mulutmu akan tetap memuji Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hariku di penghormatan kepadamu ya Allahku. Ada tantangan, ada masalah, ada kesulitan, nyanyianmu akan terus mengalir dari mulutmu. Aku mau cinta Yesus, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun aku susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Walaupun susah, ada sukacita di dalam hati dan mulutmu untuk mengatakan, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kau gak akan menyangkali imanmu. Dan yang terakhir, apapun yang menjadi tantangan, siapapun yang menjadi lawan dan musuhmu, ketika kau sungguh-sungguh mengikut Yesus, percayalah, ada pemeliharaan Tuhan dan ada perlindungan Tuhan. Saudara dan saya adalah sahabat-sahabatnya. Apapun yang Tuhan mau lakukan, dia pasti kasih tahu saudara dan saya. Amin. Terlebih lagi kalau kita suka berdoa. Abraham itu pendoa syafaat. Pendoa syafaat pertama adalah Abraham. Halo? Sukalah berdoa. Tuhan akan kasih tahu hal-hal besar dalam hidupmu. Amin. Jadi Bapak Ibu, marilah kita masing-masing menaruh pikiran ini. Natal bukan hanya sekedar merayakan kelahiran Tuhan. Kelahiran Yesus di dalam dunia, dan bukan hanya sekedar memperingati Sang Terang, Sang Damai telah hadir di dalam dunia. Tetapi pertanyaannya, sudahkah dia benar-benar lahir di dalam hatimu? Sudahkah Sang Terang, Sang Damai itu hadir memerintah atas hatimu? Saya akhiri di sini. Natal tak akan berarti tanpa Yesus lahir di hatimu.